Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sengaja untuk membuat video mengenai akuntansi syariah. Namun ada kekhususan di dalam mempelajari akuntansi syariah, di mana kita harus mempunyai basic yang kuat sehingga kita dapat membedakan mana akuntansi syariah, mana akuntansi konvensional gitu ya. Karena dasarnya udah beda. Kalau di konvensional itu memang arahnya ke arah profit oriented yang full lah, profit oriented gitu, sehingga kita tidak yang penting keuntungannya besar tanpa memperhatikan halal haram gitu ya. Sementara di akuntansi syariah kita mesti memperhatikan syariat Islam sehingga hukumnya jelas sesuai dengan aturan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sumber hukum Islam tersebut gitu ya. Pertanyaan yang paling mendasar kan apa itu sumber hukum Islam gitu. Nah, saya jelaskan melalui slide ini gitu ya. Sumber hukum Islam itu merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia itu sesuai dengan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak gitu. Nah, sehingga jika kita tidak mengetahui hukum Islam, ya otomatis apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bertransaksi ya bisa jadi kita salah arah gitu ya. Oleh karena itu, akuntansi syariah ditempatkan pada transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk sesuai dengan syariat Islam itulah maka hukum Islam akan digunakan. Ya, ada 4 hukum atau sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Hal ini tentunya sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran, surat An-Nisa ya, surat 4 ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah Al-Azim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan atau pemerintah. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul As-Sunnah. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini jelas bahwa sumber utama rujukan orang Islam itu adalah Al-Quran. Dan selanjutnya adalah Al-Hadits yang sesuai dengan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita bahas dulu Al-Quran ya teman-teman ya. Saya kira secara umum kita udah tahu Al-Quran itu apa, begitu ya. Ya, Al-Quran itu menurut bahasanya itu adalah kalam Allah atau kalamullah ya, yaitu merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah, yaitu malaikat Jibril, untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita nih teman-teman. Jika kita ingin selamat, jangan salah mesti dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai petunjuk. Apapun yang akan kita lakukan di dunia, baik itu untuk hablum minallah, kemudian hablum minannas, termasuk bertransaksi, ya berbisnis, tentunya tuntutan utamanya atau hukum utamanya gitu ya, aturan utama yang mesti kita gunakan itu adalah Al-Quran.
Ya, lalu alangkah lebih baik kalau kita juga mengenal Al-Qur'an ya. Kita tahu sejarah Al-Qur'an itu seperti apa, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tapi itu pepatah yang nggak nyambung juga sih ya. Ya pokoknya tidak ada salahnya dan lebih baik kita mengenal Al-Qur'an itu. Nah teman-teman, Al-Quran itu diturunkannya secara berangsur-angsur ya, yaitu selama 23 tahun atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari ya. Dan selama itulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memperbaiki kehidupan manusia. Nah, ayat yang pertama yaitu Al-Quran surat 96 ayat 1 sampai 5 yaitu surat Al-Maidah. Yaitu surat Al-Alaq. Sementara ayat terakhirnya itu surat Al-Maidah, surat 5 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Dan Islam adalah penyempurna. Sehingga apa? Sehingga jika kita ingin selamat, maka silakan masuk agama Islam. Jika kita ingin bahagia, maka Al-Quran itu adalah pedomannya dan Islam agamanya. Kemudian jika ingin memiliki obat-obat batin, kita ingin mengetahui sejarah-sejarah Islam, kita ingin juga mengetahui bagaimana pahala dan siksa bagi umat manusia yang salah arah dan lain-lain sebagainya, itu semuanya ada di dalam Al-Quran, sangat jelas dan ada ayat-ayatnya. Lalu Al-Quran itu juga dijaga keasliannya, kemudiannya ya. Banyak sekali manusia ya, orang-orang yang ingin membuat kalimat-kalimat seperti yang ada pada Al-Quran, namun tidak sanggup. Karena apa? Karena memang dijaga kemuliaannya. Ya, surat 15 ayat 9 menyatakan bahwa sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh kami yang memeliharanya. Jadi sampai kapanpun tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menandingi ataupun merubah, kemudian juga mengacak-acak gitu ya Al-Quran ini, karena pasti akan dipelihara sampai dengan hari kiamat. Kemudian Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya di Mekah ya, tetapi juga di Madinah. Jadi dua kota ini ya, sehingga di Mekah disebutnya Makkiyah dan ayat yang diturunkan di kota Madinah disebutnya adalah Madaniyah. Nah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu isinya menerangkan tentang akidah Islamiyah, yaitu al-wahdaniyah atau tentang keesaan ya. Ketauhidan itu ayat-ayat Makkiyah ya. Kemudian menjelaskan juga tentang keimanan terhadap para malaikat, para nabi dan hari akhir. Kemudian bantahan terhadap orang-orang musyrik. Jadi tentang ketauhidan ya, tentang kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada para malaikat dan hari akhir. Kemudian pemaparan ibarat dan tamsil-tamsil, pengumpamaan. Kemudian menerangkan akibat orang-orang yang berbuat syirik dan durhaka di beberapa negeri. Penjelasan mengenai kondisi di beberapa negara itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran, terutama untuk orang-orang yang musyrik. Kemudian mengajak kepada kebebasan berpikir dan melepaskan dari apa yang dianut oleh orang tua dan nenek moyang mereka.
zaman-zaman jahiliyah, kemudian juga kemusyrikan yang telah ada sejak zaman nenek moyang, itu dijelaskan pada surat-surat Makkiyah. Sementara kalau surat-surat Madaniyah isinya mengandung hukum-hukum fikih. Hukum-hukum fikih berarti tentang kehidupan peribadatan, kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal peribadahan. Kemudian juga aturan-aturan pemerintahan, aturan-aturan keluarga, kemudian aturan tentang hubungan antar orang-orang muslim dan non-muslim yang menyangkut perjanjian dan perdamaian. Nah, itu beberapa penjelasan mengenai ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Lalu kenapa pula Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur, tidak sekaligus begitu, tidak satu tahun itu seluruh ayat Al-Quran diturunkan gitu. Nah, tentunya ada alasan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad itu dengan alasan untuk memperbaiki kehidupan manusia dan lain sebagainya. Nah, alasan berangsur-angsur itu yang pertama untuk menguatkan hati berupa kesenangan rohani ataupun spiritual. Nah, teman-teman, ayat Al-Quran itu sangat sangat nyaman, sangat menenangkan hati, sangat meyakinkan, kemudian juga sangat memberikan motivasi, sehingga orang-orang yang selalu mengagungkan Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, itu hatinya akan senang, akan tentram, karena sudah jelas bahwa Al-Quran itu indah, begitu. Tidak ada yang menyaingi keindahan Al-Quran tersebut, gitu ya. Sehingga jika Al-Quran ini sudah ada di dalam hati manusia, maka ketenangan jiwa, kebahagiaan itu akan datang. Kemudian yang keduanya, untuk mentartilkan atau membaca Al-Quran dengan benar dan pelan. Karena Al-Quran ini kalimat-kalimat Allah yang sangat mulia, maka dibacanya pun mesti baik, ya mesti tartil lah gitu ya. Jadi sesuai dengan tajwid, pembacanya pun indah gitu. Sehingga Sehingga Al-Quran itu saking mulianya, maka kita pun dalam hal membaca Al-Quran mesti tertib dan juga dengan seninya gitu ya. Kita sudah tahu ya, ada qiraat di mana itu salah satu untuk mengagungkan Al-Quran begitu ya. Sehingga bacaannya pun sudah benar, kemudian indah. Nah, kita juga mesti belajar, membiasakan diri sampai di situ. Tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tetapi mesti tartil dan juga indah gitu. Selanjutnya, keindahan seni bahasa Al-Quran. Nah, gitu ya. Atau kita tahu namanya balaghah. Oke. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lainnya, atau membantu sebagian yang lainnya gitu. Ya, sekali lagi, tidak ada satu orang atau dua orang atau seluruh manusia pun berkumpul untuk membuat kalimat seperti Al-Quran, tidak akan ada yang mampu ya. Kalaupun ada yang berusaha, tidak akan bisa, karena kan sejarah juga mengatakan banyak orang yang berusaha untuk menyaingi Al-Quran tetapi tidak mampu ya. Sehingga Al-Quran ini memang keindahannya tidak akan ada yang menandingi gitu. Coba aja kalau kita baca kalimat-kalimatnya, kalau akhirannya kayak gitu, akhirannya akhirannya itu indah ya. Apalagi kalau kita dibacakan dengan nada-nada yang biasa dilantunkan oleh qori, itu indah sekali, menenangkan hati. Bahkan non-muslim pun yang mendengarkan ayat-ayat lantunan Al-Quran itu senang, itu nyaman begitu ya.
Ya, karena ya itulah keindahan kalimat Allah. Tentu sebagai seorang pencipta tidak akan kalah gitu ya sama yang diciptakan gitu, sama makhluknya. Nah, kemudian mukjizat yang lainnya itu ya kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam. Al-Quran berbicara mengenai kondisi zaman dahulu kala, ya, tentang Nabi Adam, tentang kejadian-kejadian kemusyrikan yang ada pada zaman dahulu itu dijelaskan dalam Al-Quran, dan itu benar, sehingga dijadikan oleh manusia itu sebagai cerminan bahwa zaman dahulu seperti apa dan zaman sekarang seperti apa. Nampak perbedaan dan sejarah yang sangat sangat berhikmah gitulah. Kemudian pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Tidak hanya masa lampau, tetapi masa yang akan datang pun itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan itu pasti terjadi. Berbicara mengenai hari akhir, berbicara mengenai hari akhirat, ya. Dan yang lain-lainnya itu dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga tidak akan ada makhluk kan yang bisa memprediksi kejadian yang akan datang selain Allah, ya. Sehingga Al-Quran itu udah pasti gitu, udah jelas kebenarannya. Kemudian kandungan Al-Quran itu banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan, tentang sains itu ada di dalam Al-Quran. Ya, terlebih yang kita bahas nanti ya, itu tentang akuntansi syariah gitu ya. Kita pasti menemukan ayat yang mengatakan bahwa akuntansi itu sudah ada di dalam Al-Quran gitu. Oke, sekarang kita bicara mengenai fungsinya nih teman-teman. Fungsi Al-Quran yaitu sebagai pedoman hidup, gitu ya. Kemudian rahmat bagi alam semesta, kemudian cahaya petunjuk, kemudian sebagai peringatan, kemudian sebagai penerang dan pembeda, kemudian sebagai pelajaran, kemudian sebagai sumber ilmu, kemudian hukum, kemudian obat-obat jiwa gitu ya, kemudian juga sebagai pemberi kabar gembira, dan juga yang terakhir yaitu sebagai pedoman untuk melakukan pencatatan. Dan inilah dasar bagi kita seorang yang sedang belajar akuntansi syariah, ya di dalam Al-Quran ternyata sudah ada mengenai akuntansi syariah, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Oke, ini adalah ayat yang ada pada Al-Quran mengenai akuntansi, ya. Kita akan coba bacakan sebagiannya saja ya, biar nggak terlalu banyak, ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang-orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Allah itu telah menyuruh kita untuk mencatat untuk transaksi yang sifatnya itu tidak tunai gitu. Transaksi yang dilakukan hari ini tetapi berdampak ke masa yang akan datang, itu kita mesti mencatat sebaik-baiknya. Kenapa? Ya karena mencatat itu sebagai bukti bahwa telah terjadi atau telah berlangsung transaksi di masa yang lalu, sehingga bisa dibuktikan melalui catatan tersebut. Perintah mencatat tersebut adalah bagian dari proses akuntansi yang akan kita bahas. Karena akuntansi itu memang diawali dari mencatat ini.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mencatat setiap transaksi yang terjadi dengan jelas dan dengan seadil-adilnya. Itu berarti Allah telah memerintahkan kepada umat manusia untuk menjalankan akuntansi atas transaksi-transaksi bisnisnya. Jadi jelas memang ada di dalam Al-Quran, memang tidak secara spesifik untuk menjelaskan teknis mencatatnya seperti apa, kan itu bukan ranahnya dalam Al-Quran. Itu adalah ranahnya manusia yang akan melaksanakan pencatatan tersebut, karena manusia mesti menggunakan akal, menggunakan pikiran, menggunakan otaknya ya, sebagai pengaktualisasian penggunaan sumber daya manusia itu ya, sesuai dengan perintah Al-Quran juga itu gitu ya. Dan kalau manusia mempunyai kemampuan dan tidak menggunakan kemampuan tersebut ya, terutama dalam hal ini ya, mencatat seluruh transaksi yang terjadi dan kita diam saja tidak melakukan pencatatan, maka itu berdosa, gitu ya. Oke, itu adalah dasar akuntansi syariah, yaitu adalah Al-Quran gitu ya. Kemudian yang kedua itu tidak hanya Al-Quran, itu adalah As-Sunnah atau Al-Hadith ya. As-Sunnah itu adalah ucapan atau qauliyah atau perbuatan atau fi'liyah serta ketetapan ataupun taqririyah Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berita tentang ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW itu disebutnya hadis ya. Nah, hadis ini mengandung 3 elemen, yaitu rawi atau orang yang menyampaikan, kemudian sanad atau urutan rawi tersebut, kemudian matan ataupun teks dari hadis tersebut begitu. Nah, periwayatan hadis ini ada yang termasuk hadis mutawatir, kemudian juga ada yang masuk hadis masyhur, dan juga ada yang termasuk hadis ahad atau khabar atau hafsah gitu ya. Nah, hadis ahad ini ada yang sahih, ada juga yang hadis hasan, tetapi ada juga yang hadisnya yang dhaif ya. Kalau hadis yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi itu yang adil dan sempurna ketelitiannya, sehingga kita pun mempercayai bahwa hadisnya itu adalah benar, sehingga itu disebutkan hadisnya yang sahih gitu ya. Sementara itu kalau hadis yang hasan itu diriwayatkannya oleh para perawinya yang adil, tetapi memang ketelitiannya kurang, sehingga kualitasnya ada di bawah hadis yang sahih ya. Sementara yang ketiga itu hadisnya dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih ataupun hadis yang hasan gitu. Lalu bagaimana fungsi dari as-sunnah ini ya? Nah, fungsi dari as-sunnah ini yang pertama adalah menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran itu tidak secara jelas misalkan ya sesuatu hukum tersebut diungkapkan. Nah, namun di dalam hadis dijelaskan kembali sebagai penguat bahwa hukum tersebut benar adanya gitu, dan hukum tersebut memang mesti dijalankan gitu ya, karena di situ Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan kembali kepada para sahabat, kepada umat manusia saat itu. Kemudian yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Kemudian yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Kemudian yang keempat, mentahsiskan atau mengkhususkan keumumannya, kemudian menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini Nabi Muhammad SAW mesti menciptakan hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga umat manusia tidak akan salah arah gitu. Kemudian as-sunnah ini atau hadis ini sebagai sumber hukum ya, sesuai dengan Al-Quran, ayat dalam Al-Quran,
Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Ya. Al-Quran itu sudah jelas hukum Islam yang paling utama. Tetapi di dalam Al-Quran pun menyampaikan bahwa taatilah Rasulullah. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak mentaati Rasulullah, berarti kita tidak taat kepada Al-Quran juga. Karena Al-Quran telah memerintahkan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti menjadi hukum Islam. Ya, menjadi hukum Islam, namun tingkatannya di bawah Al-Quran. Gitu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya ijma. Nah, ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah. Nah, ini terjadi ijma ini ya setelah Rasulullah wafat. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat itu sudah pasti Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi, kemudian hadis sudah tidak dikeluarkan lagi, maka ada permasalahan-permasalahan yang belum jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, harus ada hukum yang dibuat, yaitu namanya ijma. Nah, sehingga di situ berijtihad, para mujtahid itu berijtihad gitu ya, untuk membuat hukum atas dasar apa? Atas dasar Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Jadi hukum yang disepakati oleh para mujtahid ya setelah Rasulullah wafat itu tetap didasarkannya itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi runtutannya itu udah jelas, jadi jalurnya itu udah jelas. Jadi hukumnya tidak dibuat asal-asalan begitu. Jadi mesti kembalikan lagi kepada apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ingatlah, barang siapa yang ingin menempati surga, maka bergabunglah ataupun ikutlah jamaah. Karena syaitan adalah bersama orang-orang yang menyendiri. Ia akan lebih jauh dari dua orang ya, daripada dari seseorang yang menyendiri. Kalau kita membuat hukum sendiri, ya selain Rasulullah, maka nggak bisa itu. Ya, jadi hukum yang dinamakan dengan ijma itu hasil kesepakatan para ulama waktu itu, para mujtahid, ya. Dan kesepakatan tersebut itu berdasarkan keilmuan pemahaman yang tinggi terhadap hukum Islam. Nah, gitu ya. Sehingga kalau berijtihad tanpa pengetahuan mengenai Al-Quran, As-Sunnah, dan lain-lainnya, maka itu tidak bisa jadi hukum gitu ya. Oke. Tingkatan ijma itu ada yang ijma syar'i, ada juga ijma sukuti, dan juga ada ijma pada permasalahan pokok ya. Kemudian kita mesti tahu dulu syaratnya ya, bahwa ijma itu dikatakan sebagai sumber hukum. Maksudnya gini, bener gak gitu, bisa gak gitu kan? Kan harus jelas gitu ya. Nah ini nih ya. Yang pertama, pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Artinya berijtihad tidak boleh satu orang ya. Mesti dua atau lebih. Ya, lebih banyak berarti lebih baik, karena kesepakatan akan akan lebih kuat bahwa mengiyakan hukum itu gitu ya, berdasarkan para ulama. Kemudian kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Artinya memang sepakat mengiyakan semua mujtahid ya waktu itu harus sepakat bahwa bulat, nggak ada yang keraguan lagi gitu. Jadi umat manusia untuk mengikuti hukum dari ijma tersebut itu menjadi yakin gitu.
Kemudian seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Karena di dalam Islam kita tidak boleh membeda-bedakan hukum Islam di beberapa atau berbagai negara lah gitu ya. Jadi harusnya hukum Islam itu ya universal, berlaku untuk siapapun. Nah, sehingga waktu dibuat ijma, maka mujtahid itu menyetujui hukum syara tersebut tidak memandang apapun gitu ya, suku, ras, kebangsaan, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat, kesepakatan itu diterapkan secara tegas baik lewat perkataan maupun perbuatan, gitu ya. Tidak hanya lisan, tetapi mesti diaplikasikan dalam kehidupan, gitu ya. Nah, mujtahid itu ada syaratnya. Tidak bisa sembarangan ya. Yang pertama harus menguasai ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya, kemudian menguasai dan ataupun mengetahui nas-nas Al-Qur'an, kemudian mengetahui nas-nas Al-Hadits, kemudian mengetahui maqasidus syar'iyyah ataupun tujuan syariah ya. Ini yang harus dikuasai. Nah, yang keempat itu namanya qiyas. Ya, qiyas itu pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Itu secara bahasa. Jadi menyamakan ya, menyamakan karena ada terjadi kemiripan sehingga disamakan, dikiaskan lah gitu ya. Namanya juga kias, jadi kiaskan, disamakan gitu. Nah, menurut terminologi, suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam dalam suatu nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nas karena ada kesamaan dalam alasan ilatnya. Jadi ada kesamaan, ada kemiripannya, berarti ya dipersamakan dengan yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya. Gitu ya. Jadi memang kondisi saat ini misalkan saat ini di tahun 2021 itu bisa aja terjadi sesuatu yang mirip dengan masa waktu itu yang ada dalam Al-Qur'an gitu, ataupun kesamaan-kesamaan lainnya. Nah, itu dinamakan dengan qiyas. Ya, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-Quran surat 59 ayat 2. Nah, syaratnya bahwa qiyas ini dikatakan sebagai sumber hukum itu yang pertama mengacu kepada Al-Quran ya, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kemudian sesuai dengan logika yang sehat, sehingga orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, yang mampu menganalisis itu orang yang layak gitu ya, orang yang layak mengkiaskan hukum itu. Nah, dalil kias itu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sehingga kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam As-Sunnah, kemudian ijma pun tidak menjelaskannya, tetapi terjadi sesuatu yang berbeda saat ini, maka kita mesti mengkiaskan ya, menyamakan dengan yang ada pada Al-Quran, Sunnah dan Al-Quran dan As-Sunnah begitu ya, sehingga akan ada hukum yang diyakini kebenarannya saat ini gitu, sehingga kita akan tetap ada pada arah ataupun koridor agama Islam begitu ya. Nah, itulah teman-teman sumber hukum di dalam Islam, Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, yang tentunya di dalam transaksi berbisnis syariah itu harus menuju kepada hukum ataupun sumber hukum Islam tersebut. Dan akuntansi syariah akan mencatat transaksi syariah ataupun transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya kira untuk
pembahasan mengenai sumber hukum Islam dicukupkan sekian. Kita akan ketemu lagi dengan pembahasan-pembahasan lainnya terkait dengan akuntansi syariah ataupun basic untuk memahami akuntansi syariah, biar kamu tidak bisa menyatakan bahwa akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional itu adalah sama. No, jelas berbeda karena kita merujuk kepada sumber hukum Islam. Terima kasih dari saya sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.